Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hairun Nisa Putri dari kelas HKI 4A akan menjelaskan tentang semi skripsi yang saya kerjakan. Poin-poin yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama adalah latar belakang. Terus yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya pakai di sini. Yang keempat, saya akan menjelaskan pengertian atau penegasan dari inti pokok pembahasan atau teori. Yang kelima, saya akan menyampaikan temuan hasil dari penelitian, kesimpulan saya. Oke, yang pertama, saya akan jelaskan latar belakang. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan cocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang. Maka transaksi jual beli mulai dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu, manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real, dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai berubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke online. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini, penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu, kehadiran fisik dalam suatu tempat tidak lagi berlaku, karena dengan misalnya via telepon dan internet. Begitu juga perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan. Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan berupa transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal dengan online shop. Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif. Di antaranya, kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot untuk bertemu untuk melakukan transaksi. Online shop biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situlah pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional. Transaksi elektronik atau e-commerce ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, misalnya penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan secara online, pemasaran, pemesanan, dan pembayaran secara online. Namun, ternyata perjalanannya kemudian banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus lainnya. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tinjauan hukum perdata dan hukum Islam mengenai jual beli online? Dan yang kedua, pendapat para ahli terhadap jual beli online. Tujuan dan manfaat pada penelitian ini, yang pertama, untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli online. Yang kedua, untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai jual beli online. Metode penelitian yang saya lakukan di sini ada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai
status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Selanjutnya adalah menjelaskan pengertian atau penegasan dari inti pokok pembahasan atau teori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian atau penegasan inti pokok pembahasan. Seperti yang kita ketahui, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan saya, bahwa para ulama sepakat transaksi yang diisyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet, seperti jual beli emas dan perak, karena ini termasuk riba nasiah, kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM, maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan dolar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang kecuali emas dan perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet, jual beli online, dapat ditakrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Menurut hukum perdata, jual beli online sah apabila telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, karena berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online. Apabila tidak dipenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berhubungan langsung pada objek dalam jual beli online. Apabila tidak dipenuhi, maka kontak elektronik batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.